bagaimana menjadi umat yang militan. Nah, umat yang militan artinya di sini umat bukan hanya orang-orang yang sekedar Kristen, tapi setiap orang yang sudah percaya Yesus satu-satunya orang bisa selamat. Tidak ada cara lain, hanya Yesus. Dan percaya dengan sungguh-sungguh, itulah umat yang militan. Bagaimana supaya menjadi umat yang militan? Ini yang penting. Kalau kita belajar dan mengerti bagaimana di umat militan, saya percaya bahwa kita akan meningkat pertemuan kita untuk hari yang akan datang. Mari kita lihat dalam Matius 4 ayat 19. Matius 4 ayat 19 katakan di sini, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ada 4 hal yang besar bagaimana kita menjadi umat yang militan. Yang pertama yaitu menghargai panggilan. Kita semua dipanggil Tuhan. Terlibat dalam proyek mega ilahi Tuhan. Istilah begitu ya, Pak Matius? Iya, betul. Amin. Ya. Proyek mega ilahi Tuhan. Kenapa katakan proyek mega ilahi? Karena proyek dari Tuhan itu bukan kecil-kecil, tapi besar, meluas. Jangkauannya bukan sekedar Cibubur, sampai ke seluruh penjuru dunia. Jadi makanya kenapa waktu Pak Matius sini khotbah saya bikin YouTube-nya. Mungkin Pak Matius sudah buka atau belum? Itu belum semua ya, belum sempat ya. Dan tujuannya adalah supaya setiap yang khotbah itu dari Amerika pun bisa buka. Artinya menjangkau ke seluruh dunia. Dipancarkan dari Cibubur ya tentunya karena di sini di rekod ya. Nah, pertama menghargai panggilan. Kalau kita menghargai panggilan, tidak ada istilahnya hari ini kuat, besok lemah, kuat, lemah, kuat, lemah, kuat, lemah. Nggak ada seperti itu. Kenapa? Orang yang menghargai panggilan Tuhan akan hidupnya berbeda dengan hanya sekedar Kristen biasa. Oleh karena terikat dalam sebuah organisasi. Apapun namanya organisasi, hanya karena terikat organisasi sehingga dia menjadi orang Kristen biasa. Tahu nggak apa arti Kristen biasa? Pertama, orang Kristen biasa ditanya, kenapa kamu ke gereja? Ya, cari teman. Karena di gereja menemukan banyak orang. Kenapa kamu ke gereja? Ya, mana tahu nanti kalau saya waktunya meninggal ada yang menguburkan. Ya, ini serupa di lapangan loh. Yang ketiga, kenapa kamu ke gereja? Ya, mana tahu nanti anak kami, baru kami dah. Istilahnya kalau dia dapat jodoh, ada yang membuat acaranya. Kenapa ke gereja? Ya, mana tahu kita kesusahan, ada yang bantu. Itu namanya orang Kristen biasa. Tidak mengerti apa namanya panggilan Tuhan itu. Ada orang bilang gini, ya, saya nggak ada panggilan Tuhan. Sebenarnya panggilan Tuhan itu buat semua orang. Buat semua orang. Tapi kenapa bilang banyak dipanggil, sedikit yang terpilih? Karena responnya nggak banyak. Respon pada panggilan itu tidak banyak. Jadi respon kita menentukan masuk ke dalam pilihan Tuhan. Nah, jadi pertama kita menjadi
umat yang militan menghargai panggilan. Jadi kalau kita pergi ke tempat siapa saja, teman kita, sahabat kita, jangan pernah kita berkata, aku orang biasa-biasa. Aku ini biasa-biasa. Tapi kalau orang yang menghargai panggilan, Yesusku luar biasa, maka aku pun jadi luar biasa. Ini yang penting. Jangan bilang aku luar biasa. Ada yang bilang aku bukan hamba Tuhan. Saya pikir kalau nggak hamba Tuhan, hamba siapa? Ya kan? Kalau aku bukan pendeta, cocok. Karena pendeta itu ditabiskan oleh sebuah organisasi gereja. Tapi kita semua orang yang menghargai panggilan Tuhan, dia terhisap menjadi hamba Tuhan. Jadi gaya hidupnya beda. Beda di mana? Kalau dia ketemu dengan orang, dia akan cerita firman. Bagaimana panggilan Tuhan. Yang saksikan yaitu Yesus yang bekerja dalam dirinya. Itu namanya menghargai panggilan. Ceritanya yaitu tentang Tuhan yang berdaulat dalam dirinya. Tuhan yang sudah mengubah hidupnya. Aku bisa begini karena Tuhan. Semua pusatnya karena Tuhan. Jadi, mulai dari sekarang dalam hati kita bertekad. Kemanapun saya pergi, status saya hamba Tuhan. Kemanapun saya pergi, saya bicarakan banyak tentang Tuhan, bukan tentang diri saya. Kalaupun saya bicara tentang diri saya, itu pusatnya Pak adalah Tuhan. Tuhan yang memberikan kemampuan. Tuhan memberikan kesanggupan. Nah, jadi pertama menghargai panggilan. Yang kedua, ikutlah aku. Artinya penyerahan diri. Kita menyerahkan diri kepada rancangan Tuhan. Kalau dulu menurut apa yang kita rasa baik, kita lakukan. Sekarang apa yang menyenangkan hati Tuhan, itu kita lakukan. Ikutlah aku. Artinya mulai saat kita mengerti tentang panggilan ini dan kita masuk kepada yang namanya menyalipkan daging. Hidupku bukannya aku lagi. Ya. Jadi dia betul-betul apa kata Tuhan dia laksanakan. Apa kata manusia bisa dengar tapi belum tentu dilaksanakan. Pertimbangannya kepada Tuhan. Maka pentingnya kita berdoa supaya keputusan kita menurut apa kata Tuhan. Bukan menurut apa kata orang lain. Kenapa orang bimbang? Kenapa orang ragu? Kenapa hidupnya enggak tenang? Karena hidupnya mungkin bergantung kepada orang lain. Kata orang lain. Pendapat orang lain. Ide orang lain. Saya sebagai hamba Tuhan yang Tuhan sudah panggil. Pendapat orang lain bisa saya dengar, tapi tidak saya buat menjadi keputusan. Saya berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan tidak salah memberikan keputusan tentang masing-masing kita. Tuhan tidak pernah salah dalam menentukan sikap bagaimana langkah-langkah hidup kita. Tuhan pegang tanganku, ya kan? Aku tidak goyah, aku tidak bimbang, aku kuat karena Tuhan. Ini yang penting. Pertama tadi menghargai, kedua
Sendiri, yaitu bagaimana Tuhan yang berdaulat di situ. Penyerahan diri kita kepada Tuhan bukan 50%, 100%. Pak Matus tahu itu apa 100% ya Pak Matus? 100%. Jadi kalau 100%, pertama kita tahu tujuan Tuhan atas hidup kita. Kedua, kita yakin bahwa Tuhan yang menyiapkan kebutuhan kita. Bukan bisik-bisik. Ngomong sama orang yang berduit, tolonglah bantu saya. Ini kayaknya beras sudah nipis ini. Enggak begitu. Enggak begitu lagi. Tapi berbicara kepada Tuhan. Karena kami adalah hamba Tuhan. Tuhan yang menjamin hidup kami. Kalau Tuhan yang sudah bekerja. Kalau Tuhan yang sudah membuka. Enggak ada yang bisa menutup. Jadi soal tiket kami juga ke Singapura. Ketika Tuhan sudah buka. Enggak ada yang menutup. Langsung tiket Bapak ini. Langsung komplit PP. Itu saudaraku. Tuhan siapkan semua. Jadi yang pertama tadi panggilan, yang kedua penyerahan diri kita, bagaimana kita hidup, bukan lagi menurut apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Yang ketiga yaitu masuk dalam proses. Ini enggak enak. Kamu akan kujadikan proses. Disinilah kadang-kadang orang melihat orang lain sukses, tapi dia tidak melihat bagaimana prosesnya orang sukses. Hanya orang tertarik melihat orang sukses. Oh, sukses dia, hebat dia. Tapi coba tanya prosesnya. Ada yang buka tempat pelayanan sampai 5-6 kali pindah tempat. Pertama, di situ juga disusahkan, pindah lagi yang lain, susah lain, sampai akhirnya dapat tempat yang permanen. Perjalanan lama juga si Ishak anak Abraham juga prosesnya apa? Pindah gali sumur sana, gali sumur sini, kan pindah-pindah. Hanya dapat penetapan. Kami pun alami itu. Proses itu. Dari proses itulah saya dapat kesimpulan bahwa panggilan saya bukan menjadi seorang gembala. Saya adalah menjadi seorang guru dan penginjil. Kalau penginjil senang saya, kemana-mana senang, ayo. Ke pedalaman Kalimantan, ayo. Karena saya tahu panggilan saya di situ. Jadi proses ini adalah bagian yang Tuhan izinkan. Bagi siapa? Bagi orang yang siap masuk menjadi umat yang militan. Jadi umat yang militan ini orang yang siap diproses. Jadi nanti Kamis depan kalau ada yang bilang saya bersaksi, berlomba bersaksi, ya berlomba. Bisa nanti di awal pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Kaya dengan kesaksian. Kenapa? Karena apa yang kita alami. Itu yang kita saksikan. Kita tidak membuat kesaksian palsu. Tapi apa yang kita alami, itu yang kita saksikan. Kalau yang enggak membangun, jangan saksikan. Yang membangun. Yang menguatkan. Yang menghibur. 3 hal ini menjadi inti kesaksian kalau kita melayani. Kalau kita bersaksi kemana saja, di mana saja, kapan saja. Yang terakhir, ya saya nggak panjang-panjang ya, mengharapkan buah, yaitu ada jiwa-jiwa. Kamu akan menjadikan penjala manusia.
Jadi kita yang menjadi umat yang militan, ada jiwa-jiwa yang kita bawa kepada Tuhan. Bukan bawa kepada gedung, bawa kepada Tuhan. Gedung itu hanya sarana, tapi bawa kepada Tuhan. Jadi kalau masing-masing kita bertanggung jawab membawa, nggak usah banyak, 5 jiwa saja selama kita hidup, luar biasa. 5 jiwa. Saya nggak perlu tanya berapa jiwa sudah terbawa depan Tuhan. Itu dalam hati saja. Maka sering katakan kepada orang-orang yang saya layani, bahkan dalam kelompok, coba setahun 1 jiwa saja. 5 tahun 25 jiwa. 5 jiwa ini dibimbing lagi, arahkan lagi, sehingga dia juga bisa membawa jiwa-jiwa lagi. Itu maka katakan terjadi multiplikasi. Ya Pak Matius? Ya. Multiplikasi, ya. Dan Tuhan inginkan kita bermultiplikasi. Jadi kita bukannya diam begitu saja, yang penting saya selamat, sudah masuk surga. Bukan itu tujuan. Kalau untuk ke surga itu, kalau dengan iman yang benar, sudah pasti. Kalau memiliki iman yang benar. Tapi sepanjang kita dalam dunia ini hidup, nah, ada tugas yang kita lakukan. Ada jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Ayat terakhir saya buka dalam Kolose pasal 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau orang kaya, pengusaha, dia mungkin nggak bisa leluasa seperti kita ini untuk bersaksi. Minimal dia bisa mendukung secara finansial. Dia nggak bisa langsung bertemu, tapi dia mendukung orang-orang yang terbeban untuk menjangkau jiwa-jiwa. Itu namanya kerjasama yang baik. Jadi ketika pengusaha dijamah hatinya, dia bilang, Pak Matius, ijazah berkat untuk bisa ke Malaysia. Kan gitu ya? Itu jadi nggak perlu Pak Matius minta tolong lagi, tapi dia sendiri tergerak hatinya. Ini Pak, kenapa? Tuhan yang menyentuh hatinya. Ini yang penting. Kalau kita kerjakan seperti ini, ada yang mendukung langsung, ada tak langsung, tapi sama-sama berirama, satu irama untuk hal ini. Nama Tuhan dimuliakan. Kemanapun kita pergi, Tuhan senantiasa bertanggung jawab. Kenapa? Pertama, kita menghargai panggilan. Kedua, kita masuk pada penyerahan diri. Aku hidup bukan untuk aku lagi, tapi untuk Tuhan. Yang ketiga, siap namanya proses. Proses ini tidak enak. Kalau membuat roti ada proses. Tepung, campur air, aduk-aduk, campur mentega dan sebagainya. Ya, yang tahu ibu-ibu lebih tahu itu. Pengembang. Dibakar lagi. Kalau itu tepung bisa menjerit-menjerit dia. Udah kedinginan dibakar lagi kan? Artinya namanya proses itu tidak enak. Tapi sudah selesai. Luar biasa. Semua orang senang. Demikian juga saya dengar kesaksian beberapa hamba Tuhan. Senang saya dengarnya bagaimana dia dalam proses itu. Tapi bagaimana kalau kita tarik pada diri kita? Kalau aku mengalami seperti proses alami, kuatkah aku?
sanggupkah aku? Tapi bersama Tuhan kita pasti kuat, kita sanggup, kita menang lebih daripada pemenang. Ini yang Tuhan janjikan. Bukan akan menang, tapi lebih dari pemenang. Ini firman Tuhan yang singkat. Ya, saya ingin kata SPJ, singkat, padat, jelas. Kalau nanti enggak jelas, bisa tanya lagi kepada saya. Tuhan berkati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biar Tuhan kami semua bukan hanya mendengar, tapi betul-betul ada jiwa-jiwa dibawa ke hadapan Tuhan. Amen. Mulai panggilan kami, penyerahan diri kami, proses kami. Sehingga benar-benar kami menjadi umat yang militan. Sehingga Tuhan, kemanapun kami pergi, yang kami ceritakan adalah Yesus yang bersama dengan kami, sesuai janji Tuhan, tidak pernah membiarkan, tidak pernah meninggalkan, tapi tetap bersama kami sepanjang kami hidup. Di dalam nama Kristus, kami sudah berdoa. Amin.